Halo semuanya, kenapa ya ada kebun sawit yang buahnya lebat banget, sementara kebun lain produksinya kecil, padahal takaran pupuknya hampir sama? Ternyata, banyak petani sawit masih melakukan kesalahan-kesalahan yang kelihatannya sepele, tetapi efeknya itu luar biasa besar terhadap produksi, kualitas buah, dan pastinya keuntungan panen. Nah, di penjelasan kali ini, kita akan bahas kesalahan yang paling sering terjadi di kebun kelapa sawit berdasarkan praktik lapangan dan juga referensi teknis. Ini keluhan yang paling sering banget kita dengar. Pupuk sekarang udah mahal banget kan? Anda mungkin udah ngeluarin modal besar buat ngasih nutrisi terbaik ke tanaman, tapi pas musim panen tiba, kok hasilnya tetap seret? Bikin frustrasi, pastinya. Investasi besar kerasa kayak menguap gitu aja. Tapi tahukah Anda, jawabannya seringkali bukan pada jenis pupuknya loh, melainkan dari kebiasaan harian kita di kebun. Untuk membongkar masalah ini, kita akan telusuri langkah demi langkah. Mulai dari misteri turunnya produksi, urusan pupuk dan paret, kapan harusnya manen, cara ngurus pelepah, kerugian gara-gara brondolan, sampai nanti kita simpulkan kunci sukses maksimalnya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, misteri di balik merosotnya produksi sawit. Kita mulai bedah dari area yang paling bawah dulu nih, fondasi kebun Anda, pupuk dan drainase. Kesalahan nomor 1, salah naruh pupuk. Banyak banget petani yang masih nabur pupuk numpuk di satu titik, persis di dekat batang sawit. Logikanya sih mungkin kerasa bener ya, ibarat ngasih makan langsung ke mulut pohonnya. Tapi secara teknis, wah ini keliru besar. Akar aktif sawit yang paling banyak menyerap unsur hara justru ada di area luar piringan, bukan nempel di batang. Akibatnya apa? Pupuk nggak terserap optimal, efisiensinya turun drastis, biaya udah keluar banyak tapi hasil nggak maksimal. Praktik yang benar itu, pupuk ditabur melingkar di area akar aktif, menyebar dan jangan ditumpuk. Tentunya sesuaikan juga dengan umur sawit Anda ya. Kesalahan kedua masih di area bawah tanah nih, yaitu masalah air. Kelapa sawit emang butuh air, tapi ingat, mereka bukan tanaman air, mereka nggak tahan kalau tergenang terlalu lama. Kalau parit di kebun mampet, akar itu beneran kekurangan oksigen, ibarat kita yang lagi tenggelam. Akar yang lemes ini gampang banget membusuk. Nah, kalau akar udah busuk, penyerapan pupuk yang mahal tadi otomatis terganggu, dan ujung-ujungnya produksi tandan pasti turun. Lahan yang kelamaan tergenang juga jadi tempat favorit buat penyakit akar. Terus gimana cara ngeceknya? Gampang kok. Coba perhatiin, ada nggak genangan air yang menetap berhari-hari di kebun? Terus lihat daunnya. Kalau daun mulai menguning padahal udah dipupuk, nah itu jeritan minta tolong dari akar yang tercekik. Pertumbuhan yang lambat juga jadi tanda merah kalau sistem drainase kebun lagi bermasalah. Kalau kebun Anda punya tanda-tanda tadi, jangan panik. Solusinya langsung aja eksekusi 3 langkah ini. Pertama, pastikan bersihin parit secara rutin. Kedua, bikin aliran air selancar mungkin, jangan sampai ada pelepah atau gulma yang nyumbat. Ketiga, sesuaikan kedalaman drainasenya. Ini benar-benar langkah penyelamatan pertama buat investasi pupuk Anda. Oke, dari urusan akar, kita naik ke bagian buahnya. Kesalahan ketiga, waktu panen. Di lapangan, sering banget kejadian panen di waktu yang salah. Ada mitos umum yang bilang, udah biarin aja agak lama di pohon biar beratnya nambah. Wah, hati-hati, ini jebakan. Kalau dipanen pas masih terlalu mentah, kandungan minyaknya jelas masih rendah banget. Tapi kalau nunggu sengaja sampai terlalu matang cuma demi berat, banyak brondolan yang bakal jatuh. Dan kadar asam lemak bebas atau FFA-nya bakal meningkat tajam. Hasilnya, kualitas minyak sawit atau CPO kita malah anjlok. Jadi, kapan waktu yang paling pas? Ciri tandan yang udah matang itu warnanya lebih merah atau oranye. Terus udah ada beberapa brondolan yang lepas dan jatuh secara alami. Tekstur buahnya juga terasa lebih lunak, nggak keras kayak batu lagi. Dan ini bukan sekedar omongan biasa loh. Menurut referensi dari FAO dan berbagai penelitian dari Jurnal Teknis Pertanian, panen ideal emang harus dilakukan saat buah mulai lepas secara alami dalam jumlah tertentu. Penelitian membuktikan buah matang pas itu menghasilkan kandungan minyak yang jauh lebih tinggi dibanding buah mentah atau yang terlalu matang. Sains nggak bisa bohong. Sekarang kita bahas bagian kanopi. Kesalahan keempat, pelepah yang tidak dirawat. Banyak yang mikir pelepah itu cuma beban pohon. Padahal pelepah itu ibarat pabrik makanan buat si sawit. Daun inilah yang ngelakuin proses fotosintesis untuk ngasilin energi supaya pohon bisa berbuah besar. Jadi, ngelihat pelepah itu harus dengan kacamata yang beda, bukan cuma rongsokan yang harus dibabat habis. Kalau pelepahnya terlalu banyak dibiarin, kebun bakal jadi gelap, sirkulasi udara buruk, dan pekerja pasti kesusahan pas mau panen. Tapi kalau memotong terlalu banyak, atau sering kita sebut overpruning, dan disengklek abis, itu juga salah besar.
Sama aja kita lagi menghancurkan pabrik makanan si pohon. Pohonnya kelaparan dan stres. Praktek yang benar itu potong pelepah seperlunya aja, pertahankan jumlah pelepah produktif sesuai standar umurnya. Lanjut ke tahap akhir panen. Kesalahan kelima, mengabaikan brondolan. Kadang kita lihat brondolan tercecer di tanah dan dibiarin gitu aja karena malas ngutipnya. Kecil-kecil dan repot kan? Padahal brondolan itu punya kandungan minyak yang luar biasa tinggi loh. Kalau dibiarin, kita nggak cuma kehilangan hasil, tapi kualitas panen secara keseluruhan juga turun. Beberapa studi nunjukin kalau tingkat pengutipan brondolan itu berhubungan erat banget sama efisiensi ekstraksi. Mengabaikan brondolan ini secara akumulatif bikin kerugian finansial yang lumayan bikin nyesek. Ibarat buang-buang uang receh yang kalau dikumpulin bisa jadi jutaan. Nah, dari semua masalah tadi, mari kita satukan jadi satu strategi pemenangan. Kesimpulannya gini, produktivitas sawit itu bukan cuma soal seberapa mahal pupuk yang kita beli. Hal-hal yang kelihatan kecil seperti sistem drainase, ketepatan waktu panen, posisi nabur pupuk, cara kita memotong pelepah, sampai kedisiplinan mengutip brondolan, ternyata sangat menentukan hasil akhir kebun kita. Kuasai 5 hal dasar ini, dan rasakan sendiri bedanya di hasil panen Anda. Saya harap bedah materi kita kali ini bisa ngasih pencerahan baru buat dipraktikkan langsung di lapangan. Jangan biarkan kesalahan sepele ngerusak investasi besar Anda. Dan untuk wawasan aplikatif lainnya seputar teknis perkebunan, pastikan Anda selalu ikuti channel Petani Visioner. Kalau penjelasan ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe. Oh ya, saya penasaran nih. Coba tulis di komentar, masalah terbesar apa sih yang lagi Anda hadapi di kebun sawit Anda saat ini? Mari kita diskusi di bawah. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.